Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas irada dan inayahnya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk memenuhi tugas sanitasi dan kesehatan lingkungan, saya atas nama Apriyadin Simin dengan stambuk M1B1 17039 akan memaparkan materi tentang sanitasi air bersih di mata kuliah sanitasi dan kesehatan lingkungan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, barangkali langsung saja saya paparkan hasil materi saya. Jadi sanitasi air bersih, rumusan masalah yaitu sanitasi air bersih. Rumusan masalahnya ada beberapa rumusan masalah, yaitu sanitasi air bersih, air minum, air rumah tangga per hari, peraturan di Indonesia dengan negara lain, penanggulangan sanitasi dan air bersih, kemudian penyakit yang ditularkan melalui air. Kemudian sanitasi air bersih terdiri dari beberapa kualitas, ditinjau dari beberapa faktor, yaitu dari kualitasnya, kuantitas dan kontinuitas. Kemudian ada beberapa takaran normal agar kemudian kita tidak kekurangan cairan. Yang pertama yaitu kebutuhan cairan tiap hari itu berbeda-beda. Pada orang dewasa konsumsi air yang disarankan sekitaran 8 gelas berukuran 230 ml atau total 2 liter. Jadi konsumsi air terhadap orang dewasa itu minimal 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Kemudian air rumah tangga per hari. Jadi saya akan menjelaskan kebutuhan air rumah tangga per hari ini. Ada beberapa presentasi penggunaan air, yaitu air untuk mandi itu sebesar 66,42%, mencuci pakaian itu 13,06%, kemudian memasak itu 1,86%, kemudian mencuci alat dapur itu 2,84%, mencuci lantai itu 0,76%, kemudian menyiram tanaman 0,32%, dan lain-lainnya itu 0,46%. Jadi kebutuhan akan air bersih yaitu 30 sampai 60 per liter atau per orangnya atau per harinya. Kemudian peraturan di Indonesia dengan negara lain. Di Indonesia syarat pengawasan air dan pengawasan kualitas air, syarat-syaratnya sebagai berikut. Karena di Indonesia mempunyai air tanah, sehingga di Indonesia peraturannya tentang pengelolaan air tanah atau air permukaan itu sebagai kebutuhan. Sementara di Singapura, aturan di negara Singapura yaitu mengelola dan mengatur air bersih seefektif mungkin. Sebab di Singapura itu mereka hanya mengandalkan air hujan dan air laut, sehingga mereka penggunaan airnya itu lebih seefektif mungkin, agar kemudian mereka tidak banyak membuang-buang air yang kemudian sifatnya mubazir. Kemudian penyakit yang ditularkan melalui air. Jadi saya akan menjelaskan penyakit yang akan ditularkan melalui air, yaitu yang pertama waterborne disease. Cara penularannya itu kontak langsung antara manusia dengan mikroba atau zat berbahaya melalui sanitasi air buruk. Jadi dia kontaknya langsung melalui sanitasi air yang buruk, artinya dia tidak bersih. Kemudian jenis penyakitnya itu kolera, tifoid, hepatitis, dan lain-lainnya. Dampaknya itu kejang-kejang dan muntah. Kemudian water hazard disease. Cara penularannya itu kontaminasi alat dapur yang dicuci dengan air mengandung zat berbahaya. Penyakitnya itu, jenis penyakitnya itu diare, scabies, trakoma, leptospirosis. Dampaknya itu infeksi saluran pencernaan,
minta maaf. Jadi dampaknya itu saya ulangi, infeksi saluran pencernaan, infeksi kulit, dan selaput lendir. Kemudian water based disease, dia itu ditularkan melalui bibit penyakit yang sebagian siklus hidupnya di dalam air. Jenis penyakitnya itu Schistosomiasis. Jadi dampaknya itu infeksi pada padarit pada bakteri. Kemudian water relation insect mechanism. Cara penularannya itu melalui vektor hidupnya tergantung pada air. Kemudian jenis penyakitnya itu filaris, demam berdarah. Kemudian dampaknya itu kerusakan pada saluran hati, ginjal, jantung, dan sistem pencernaan. Jadi itulah penyakit yang ditularkan melalui air bersih. Kemudian gejala-gejalanya, dampaknya. Kemudian penanggulangan sanitasi dan air bersih. Di Indonesia, penanggulangan sanitasi dan air bersih itu pertama penetapan hukum, kedua itu pengembangan teknologi dalam penyediaan sanitasi dan air bersih, kemudian pengkajian terhadap PDAM, keempat itu menanamkan gagasan tentang pentingnya air, kemudian melakukan sedekah air pada wilayah yang kekeringan. Sementara di Eropa, mereka membuat peraturan bertujuan untuk menjaga ketersediaan air dan kualitas air yang baik untuk masyarakat. Pertama itu mengawasi dan mengklasifikasi kualitas air. Kedua, mengatur kualitas air. Ketiga, menyediakan informasi kepada masyarakat tentang kualitas air. Jadi itulah perbedaan penanggulangan sanitasi dan air bersih di Indonesia dan di Eropa. Sekian dan terima kasih. Mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulan daripada materi sanitasi dan air bersih ini, jadi kesimpulannya kita lebih memanfaatkan air semaksimal mungkin, kemudian tidak ada istilahnya itu pemborosan. Jadi kita gunakan air itu, kita gunakan untuk kebutuhan kita, yang kemudian kita tidak ada pemborosan. Jadi penggunaannya harus efektif mungkin. Dari kemudian mencuci pakaian, kemudian mengkonsumsi air bersih itu harus kemudian dia tidak berlebihan, harus sesuai daripada prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebab kita terlalu memandang remeh bahwa air itu mungkin kita ketersediaan di Indonesia banyak, tetapi masih ada di negara-negara lain bahwasanya mereka masih kekurangan daripada air bersih. Sekian dari saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.